Murid-murid di sebuah sekolah Sichuan diberi makanan anjing. Laporan terbaru oleh GUPI News, sebuah media berita dari daratan China, telah mengungkapkan situasi yang memprihatinkan di sekolah eksperimental bahasa asing Chengxi yang terletak di kota Ya'an, Provinsi Sichuan. Beberapa murid telah jatuh sakit dengan diare, yang menimbulkan pertanyaan tentang keamanan makanan di kantin sekolah. Perkembangan ini tentu saja mengkhawatirkan para orang tua, terutama karena Chengxi adalah sekolah swasta termahal di wilayah tersebut, menarik biaya sekitar 40.000 yuan atau sekitar 5.825 dolar AS dalam berbagai biaya per tahun. Meskipun situasinya serius, pihak sekolah telah meremehkan kekhawatiran para orang tua. Orang tua yang cemas akan situasi tersebut mengunjungi sekolah untuk mencari jawaban. Mereka berkumpul di luar gerbang sekolah pada tanggal 5 Maret dan mendapati diri mereka berhadapan dengan truk yang mengangkut persediaan makanan ke kantin. Orang tua segera menghentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan di tempat. Saat itulah mereka menemukan kentang di truk telah dikupas dan direndam dalam larutan yang mengubahnya menjadi putih. Selain itu, daging bekunya sedikit bau di dalam tulang-tulang ayam yang dihargai di atas 50 yuan per kotak dan berat lebih dari 13 pon. Orang tua yang prihatin berspekulasi bahwa tulang-tulang ayam tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi hewan peliharaan dan terlalu murah untuk dikonsumsi manusia. Mengikuti kekhawatiran orang tua atas keamanan makanan yang disajikan kepada para murid, kantin sekolah menunjukkan laporan inspeksi dari pemasoknya untuk menyingkirkan kecurigaan. Namun, orang tua yang jeli memperhatikan adanya perbedaan dalam laporan untuk bahan sayuran yang dikirim pada tanggal 5 Maret yang bertanggal tanggal 6 Maret. Ketika dihadapkan dengan ketidaksesuaian yang mencolok ini, pemasok meminta maaf dan berjanji untuk memperbaikinya. Namun perwakilan sekolah menuduh para orang tua telah mengganggu tatanan pengajaran normal dan meminta bukti untuk mendukung klaim masalah dengan makanan di kantin. Selain itu, mereka berargumen bahwa truk pengiriman yang dimaksud belum sampai memasuki lingkungan sekolah. Oleh karena itu tidak dapat dijadikan bukti adanya masalah dengan makanan yang disajikan kepada para murid. Pada tanggal 7 Maret setelah melakukan investigasi menyeluruh, pemerintah distrik Yucheng mengkonfirmasi kebenaran dari kekhawatiran para orang tua dan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab. Secara khusus, denda sebesar 200.000 yuan dikenakan terhadap lembaga yang melakukan pemalsuan dan 3 personil terkait ditempatkan di bawah tahanan administratif. Menanggapi pengungkapan tersebut, sekolah bahasa asing Chengxi dengan cepat memutuskan kontrak pasokannya dengan pemasok makanan kantin dan melakukan perubahan personil, termasuk pemecatan manajer logistik dan kepala sekolah dasar. Perkembangan ini memicu reaksi panas dari netizen, di mana beberapa mengekspresikan frustrasi atas langkah-langkah yang mereka anggap tidak memadai untuk menjamin keselamatan makanan. Yang lain mengkritik keputusan untuk menyembunyikan nama-nama institusi pengujian palsu dan pemasok makanan yang curang, dengan menyatakan bahwa hal tersebut menghambat transparansi. Beberapa netizen berkomentar bahwa insiden ini hanyalah puncak dari gunung es dan inilah yang Anda dapatkan karena meminta orang untuk memiliki 3 anak. Menurut Vision Times dalam sebuah video yang diposting di Twitter pada tanggal 11 Maret seorang koki yang menyatakan diri sebagai orang yang bertanggung jawab, mengaku telah bekerja untuk sebuah perusahaan selama beberapa tahun, membuat tuduhan yang meledak-ledak tentang makanan yang disajikan di kantin sekolah. Koki tersebut menuduh bahwa pemasok mengirimkan sayuran yang sudah dikupas yang dengan cepat mengalami oksidasi dan berubah menjadi hitam atau kuning setelah dikupas selama lebih dari 10 menit, dan banyak di antaranya direndam dalam bahan kimia untuk mempertahankan penampilan mereka. Koki tersebut lebih lanjut mengungkapkan bahwa dia telah menanyai orang yang mengantarkan sayuran ke kantin mereka tentang larutan perendam sayuran. Sebagai tanggapannya, orang itu melemparkan 2 bungkus rokok kepadanya dengan mengklaim bahwa itu adalah pengawet. Ketika koki tersebut menanyakan apakah bahan kimia ini berbahaya bagi kesehatan manusia, pemasok menolak untuk memberikan jawaban langsung dan hanya menyarankan untuk mengkonsumsi lebih sedikit atau memilih makanan yang berbeda. Selain itu, pemasok tersebut diduga menyatakan bahwa semua koneksi yang diperlukan telah dibuat dan bahwa kualitas makanan kantin bergantung pada hati nurani dari atasan pemasok. Koki menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap kesejahteraan anak-anak yang memakan makanan ini setiap hari. Netizen mengomentari bahwa para murid sedang diberi bagian ayam murah yang seharusnya untuk hewan peliharaan. Sekolah-sekolah Partai Komunis China akan melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan. Sangat memprihatinkan melihat anak-anak makan makanan seperti itu. Ini hanyalah puncak gunung es dalam hal perbudakan pemerintah Partai Komunis China, yang didorong oleh keuntungan dan tidak beriman, ateis dan tidak takut pada karma.